Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gugurikil mugawwis yantadiru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lahu fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Wa qala aidan al qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rawahu Tirmizi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jamaah kajian Masjid Tercinta Al-Aqsa yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Ketua Umum kita yang baru saja menyampaikan kalimat sambutan arahannya di hadapan kita bersama, yang saya hormati Ayahanda Haji Ridwan, juga segenap DKM dari Masjid Tercinta Al-Aqsa tanpa terkecuali. Pengatur acara kita di kesempatan sore hari ini Bapak Fauzi, dan qori kita yang tadi telah melantunkan kalam ilahi, guru kita Al-Ustadz Naghib, serta kepada para ayah bunda sekalian, walaupun gak kesebut namanya satu persatu, namun bukan mengurangi rasa cinta mahabbah saya kepada Bapak Ibu. Berkumpul kita di tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah bait min buyutillah, yang sedang kita kerjakan. Tolab ilmu, silaturahim, i'tikaf sore hari ini merupakan kegiatan kecintaan baginda Rasulullah yang kita harapkan ridho Allah yang maha mulia. Ya Allah, semoga kesemuanya ini tanpa terkecuali berkumpul di tempat yang paling mulia, yang dikerjakan kegiatan kecintaan baginda Rasulullah yang diharapkan ridho Allah yang maha mulia. Semoga kesemuanya terus selalu mulia di hadapan yang maha mulia dengan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah wa ya mujibas sa'ilin. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya yang hadir terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Kalau sudah ngomong rezeki, pokoknya yang ngantuk amin kencang aja udah. Sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, enggak bertele-tele, jamaah udah pada enggak tahan. Mau ngaji maksudnya. Baik ayah bunda, tema kita sore hari ini dengan mengangkat tema 3 kata. 1, ketakwaan. Betul ya? 2, apa tadi? Kedermawanan. Dan ketiga, kesederhanaan. Betul ya? Nah, ketakwaan tadi qori kita telah membacakan firman Allah surat ke-59 juz ke-28
ayat ke-18. Punten, mohon maaf, nyun sewu, Jamaah Al-Aqsa kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Hah? Juz 30, semua setengah depan apa bagian akhir aja? Karena jujur ayah bunda, menghafal Quran nggak segampang kayak ngapal nyanyian. Betul apa enggak? Menghafal Quran kalau nggak penuh kesungguhan, jujur nggak segampang kayak ngapal nyanyian. Kalau ngapal nyanyian mah nggak pakai direncanakan, tes-tesan sore hari, yakin semuanya udah pada apal. Bener nggak Bu? Nih biar ibu makin nggak ngantuk, boleh saya coba? Boleh? Coba kalau giliran yang ini apa terusannya? Cikini. Nah, bisa. Iya. Coba yang rada jadul, apa terusannya? Bukan lautan. Bisa juga, Pak. Masih barang-barang jadul. Coba yang ini. Darah muda. Hafal juga, Pak. 3 soal tuh. Nggak ada yang nggak bisa. Kejawab semuanya. Dengan baik dan benar. Coba terusin lagi nomor 4 boleh? Boleh? Tolong saya ganti formatnya sekarang. Apa terusannya? Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tuh kan Allah. Biar jelas nyontoinnya, betul apa enggak Bu? Giliran nyanyi nggak ada yang nggak kejawab, semua hafal. Giliran Quran kompak semuanya. Allah. Bu, Ibu, berarti gampangan ngaji apa nyanyi? Ya, saya bukannya nggak mau duduk, ini bangkunya luar biasa. Ke naik jeep minum teh hangat, rasanya ajib banget. Iya, ya. Takutnya bangkunya kebangetan asik, duduk nyender, obat batuk dari Borobudur, saya ngantuk kebawa tidur nanti. Ya, ya makanya saya diri biar insya Allah nggak berasa ngantuknya. Baik ayah bunda, pertama ketakwaan. Makanya tujuan Ramadan yang memang sudah diambang pintu karena tinggal antara 15 harian lagi. Tujuan dari surat Al-Baqarah ayat 183 memerintahkan Allah buat hamba-hamba beriman buat puasa. Apa sih tujuannya? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Nah bicara tattaqun di sini, apa kriterianya? Tolong dilihat. Tolong disimak di surat ketiga, juz ketiga ayat 133 dan 134. Itu ada kriterianya, Al-Quran menyebutkan. Saya ulang, di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Surat apa? Ayat berapa? Dan 100? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wajannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Maafin ya, ini bukan kori, tapi kori juara 1 tingkat keluarga. Ya, ya.
Bunda, tuh ayatnya tuh. Jadi ketakwaan memang tujuan puasa menghantarkan hamba-hamba beriman la'allakum tattaqun. Yang bagaimana? Yang pertama, kriteria pertama yang di dalam hidupnya wasari'u, bersegeralah kamu sekalian, hai Taufikur Rahman, wahai para bunda, wahai para ayahanda, untuk apa? Ila magfiratin, untuk menggapai ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, yang dimana surga luasnya melampaui langit dan bumi, wa iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk hamba yang bertakwa. Jadi kriteria yang pertama, ayah bunda, dalam hal sifatnya ketakwaan, nggak apa-apa, acara kalau sponsor banyak begitu. Dari Thailand ke Bengkulu, iklan dulu. Ya. Kita terus lagi ya. Ya. Jadi yang pertama selalu untuk segera mengambil ampunan dari Allah. Contoh, sore hari ini yang hadir adalah hamba-hamba yang kriteria takwa pertama udah ada pada ayah bunda. Mana buktinya? Nih, hari ini hadir. Dan mohon maaf, ini tidak terasa malam ke-15, malam Sya'ban. Malam keberapa? 15 daripada bulan Sya'ban. Ustadz, dalilnya dari mana? Saya kebetulan di pesantren betul-betul kitab-kitab saya selengkapin banget tuh. Dari mulai Sunan Bukhari Muslim, sarahnya, kemudian Sunan Abu Dawud, sarahnya ada juga, Sunan Turmuzi, sarahnya ada juga, Ibnu Majah, sarahnya ada juga. Jadi insya Allah kalau buat diskusi itu lengkap banget udah persiapannya. Jadi kalau pertaruhannya ikan bawal saya terong, lo jual gue borong udah. Cuman memang rada sulitnya itu kitab Arabnya Arab gundul semua. Itu yang kadang-kadang kalau kita nggak benar-benar pelajari, baca Arab gundul di zaman now banyak yang komentar, ya Ustadz Arabnya gundul, yang gondrong aja keder tuh. Nah, ini contoh mengambil ampunan, bunda, ayah bunda, ya. Contoh kayak hari ini kita hadir. Ya Rob, ntar malam tolong nih, ya. Terlepas mau yang namanya ba'da maghrib, mau yang namanya ba'da isya, definisi malam dari mulai maghrib sampai subuh. Jadi panjang. Halo, kedengeran bunda? Kedengeran nggak? Masih kuat nih? Masih semangat ya? Menggapai ampunan, contoh. Pada malam ini, sore ini kita berkumpul. Apa kata Rasulullah? Ini di Sunan Ibnu Majah. Di halaman 525, pada juz yang ketiga, urutan hadis ke 1390. Ya, kira-kira kalau bikin makalah, footnote-nya lengkap itu. Lengkap itu, silakan dilacak ya. Jadi di urutan hadis ke 1390 halaman 525 pada juz ketiga. Demi Allah saya katakan ada hadis ini yang dimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Apa kata Rasulullah? Innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin au musahinin. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Apa artinya Ustaz? Innallaha ta'ala, sungguh Gusti Allah ta'ala, layat toli'u, memantau, memeriksa, mengontrol, mengawasi. Apalagi itu bahasanya tuh? Paham nggak? Ngawasin, merhatiin, ngontrolin. Apalagi itu? Terserah. Kapan Ustaz? Fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Jadi kalau tanggal 1-nya dari 30, pertengahannya malam keberapa tuh? Malam keberapa tuh? Berarti kapan itu? Malam ini, ya. Ngapain Ustaz? Ngontrol, ngawasin, merhatiin, diinformasikan Rasulullah, fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Allah mengijabah semua permohonan doa-doa hambanya.
kecuali dua kelompok manusia. Kecuali berapa kelompok? Dua. Jadi tolong nih, malam ini belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Betul apa enggak? Kalau yang sekarang udah nggak pakai nungguin lagi, malam ini memang udah. Jadi silakan. Kalau nggak sempat pada maghrib, mangga pada isya. Nggak sempat pada isya, silakan ba'da nanti tahajud. Jangan sampai kita terlewatkan. Ustadz, saya mau maksimalkan. Kenapa? Apalagi besok hari Minggu. Daripada saya nggak hal yang bermanfaat, udah tahun depan belum tentu ketemu lagi malam Sya'ban. Maka kata Nabi, Allah mengampuni semua permohonan dosa-dosa hambanya, mengampuni semua dosa-dosa hambanya, dan mengijabah semua permohonan doa-doanya, kecuali dua kelompok manusia. Berapa kelompok ayah bunda? Satu, kata Nabi, limusyrikin, buat mereka yang tetap menyekutukan Allah. Halo? Yang pertama, nggak dapat ampunan, nggak dapat ijabah doa-doanya, kelompok yang tetap menyekutukan Allah. Jadi tetap aja udah kecanggihan teknologi sekarang masih percaya dengan hal-hal yang selain dari Gusti Allah. Sholatnya mah lagi Fatihahnya paseh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi begitu di luar sholat punya permasalahan hidup, bukan balik kepada Gusti Allah, tapi punten berubah ujungnya, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Iya, ibadahnya sama Allah tapi minta tolongnya sama yang begituan. Ustadz, zaman sekarang ada begitu? Masih banyak yang sifatnya kurang yakin sama kemampuan Gusti Allah, akhirnya datang sama yang begituan. Ustadz, bang ada tuh, lihat, makanya 14 abad tahun yang lalu dah ada di surat ke-72 namanya surat jin. Surat apaan? Jin. Lihat aja tuh dengan begitu jelas. Sampai sekarang tetap ada. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rohako. Apa artinya? Dan bahwasanya nanti di akhir zaman makin banyak orang yang punya permasalahan, nggak mendapatkan solusi, akhirnya minta perlindungan, datang sama yang begituan, dan akan bertambahlah kesesatannya. Ya namanya saja begituan bunda, dukun, duduknya kagak tekun. Ya, pulang dikasih isim tuh, jimat, ngajinya kagak tamat. Ya Allah, tuh kelompok yang pertama, insya Allah di sini nggak ada yang model begitu. Yang kedua, nggak keterima permohonan doanya, nggak diampuni permohonan ampunnya. Siapa mereka? Limu au musyahinin, orang yang ama saudara, ama tetangga, ama rekan kerja yang ampi malam ini punten masih bertengkaran, masih gedek, masih dengki. Tahu gedek dengki? Senang melihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Ngelihat status orang selalu julid aja. Halo ayah bunda, tuh ya, jadi yang sampai genari nih di hatinya sama saudaranya masih dengki sama saudaranya, tolong sia-sia tuh, kasihan dua kelompok. Bisa dipahami sampai sini? Bisa nggak dipahami sampai sini? Ini mohon maaf, yang namanya kriteria takwa tadi, pertama mohon ampun. Yuk di malam ini, di malam Sya'ban, tadi saya bacain hadis sejelas apa enggak itu? Hadis sejelas apa enggak? Nah makanya cuman jujur para aulia illah, terutama para wali songo, untuk merealisasikan hadis ini secara maksimal dari maghrib sampai subuh nggak segampang yang kita bayangkan. Paling tidak daripada nggak sama sekali, waktu yang mustajabah diantaranya bainal maghrib wal isya. Bainal maghrib wal isya. Kapan? Dari maghrib ntar sampai isya. Nah makanya dikumpulkan di majlis-majlis ilmu, di masjid-masjid musola, kumpul yang umum, yang gampang. Baca apa? Yasin. Baca apa?
Yasin. Ustadz, berarti kalau saya nggak mau baca Yasin, Quran semua nggak ada yang jelek, bagus. Silahkan. Yang bagus 30 juz. Nggak mampu, silahkan. Mau Al-Kahfi, mau Ad-Dukhan, mau Ar-Rahman, mau Waqiah, apalagi mau Yasinan, bagus, silahkan. Ya, nggak mampu Ustadz, saya lagi halangan, zikir, selawat, istighfar, silahkan. Yang nggak bagus, yang kalau malam ini nggak ngapa-ngapain, sayang, ya. Tolong kita jangan terjerumus dengan sifatnya yang merasa diri paling. Akhirnya ngelihat yang kurang-kurang apa halnya sifat ini langsung nyinyir. Nah ini yang akhirnya jadi merusak hati kita, merusak persaudaraan kita. Nah bunda, ayahanda, belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Ya, dengan malam pertengahan dari bulan Sya'ban dan merealisasikan hadis ini, silakan. Saya ngimbau, saya ngingetin, kalau bisa jangan hanya ba'da maghrib aja. Kalau bisa antara sepertiga malamnya bangun, silakan munajat, tahajud, qiyamul lail, perbanyak. Karena garantinya kata Nabi, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni semua permohonan hambanya, mengampuni semua permohonan ampunan hambanya, kecuali tadi berapa kelompok? Satu siapa? Yang kedua siapa? Orang yang saudaranya masih gimana? Mudah-mudahan kita kumpul di Masjid Al-Aqsa tercinta, hubungan sesama jiran, hubungan sesama jamaah, hubungan sama orang tua, hubungan sama saudara. Tuh seperti yang dipakai ibu itu tuh, kerudung merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Ya, ya, cocok, cocok, cok, gali, cok, galaga, cok. Ya. Baru satu tuh, apa? Yaitu kriterianya selalu bersegera minta ampun kepada Allah. Sementara kriteria takwa enggak itu doang. Apalagi Ustaz? Yang diantaranya di surat Ali Imran 134, apalagi Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayah bunda, kriterianya masih ada 4 lagi. Masih kuat nggak nyimaknya? Benar, masih kuat. Nggak, soalnya saya lihat yang di belakang udah berapa kali ganti kaki. Ya, kelihatan tuh kerudungan kuning di belakang. Ya, kan saya lihat dari sini. Ya, masih kuat benar nih. Alhamdulillah, iya ganti kaki dari sila sampai belonjor kan begitu kaki. Baik, kalau masih kuat kita teruskan. Makanya temanya tadi ketakwaan dan apalagi tadi kedermawanan. Dan kriteria takwa memang disebutkan. Yang kedua, alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, alladzina yunfikuna, mereka menginfakkan fisarra'i wad-dharra'i, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Ya, kalau kondisi lapang, alhamdulillah. Kalau kita lihat sekarang normalnya kayak sekarang. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita lihat antara 2020, 2021, 2022 kemarin semua kan serba di rumah saja. Betul apa enggak? Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, emang kadang-kadang yang salah kita juga sih. Lidah kita kadang-kadang kebangetan lemes. Lemes gimana Ustaz? Sebelum corona suka enak banget ngomongnya. Kapan ya saya ngelihat kalender sekiranya semuanya tanggal merah semua. Tuh dulu ngomong begitu tuh. Ya, jalan raya Jakarta macet, ngucap lagi. Kapan ya kalau saya jalan ke Jakarta lengang kosong. 2020 diawali di bulan Maret tanggal 14 lockdown. Semua serba di rumah. Acara cajian batal semuanya. Bunda, semua di rumah.
Baru seminggu, ya Allah Ustadz, emang coronanya negatif. Begitu cek, saya positif tuh. Ya kenapa? Habis ketemu dulu suami istri, ya coronanya negatif. Positif, hamil lagi. Ya nggak apa-apa, ada suaminya kok. Nah, ayah bunda, berinfak dalam kondisi sempit kemarin corona kita sudah lalui. Nah, kondisi lapang, inilah kedermawanan. Saya bacakan satu hadis. Ini hadis Nabi yang khusus Ramadan ini. Ya Allah, ini kalau bacanya kita terima pakai hati jujur, betul-betul menyentuh banget. Saya bacakan. Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adanya Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Lantas apalagi disebutkan? Ya, karena ajwadu mayakunu fi Ramadan. Ajwadu mayakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adanya baginda Rasul itu di Ramadan lebih dermawan lagi. Karena Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana. Karena Jibril kalau masuk bulan suci Ramadan, setiap malam ketemu sama Rasulullah. Ngapain? Payudari suhul Quran. Untuk memurojaah hafalan Qurannya Nabi. Jadi Rasulullah hebat. Setoran hafalannya malaikat Jibril. Fala Rasulullah SAW, maka sungguh ada Nabi kita Muhammad SAW, ajwadu bil khairi, kedermawanannya dalam hal kebaikan pada bulan suci Ramadan minarrihil mursalah, itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih cepat daripada hembusan angin yang berhembus. Bunda, ayahanda, angin kalau berhembus cepat apa lambat tuh? Masih hebatan Nabi urusan kedermawanan. Dan masalah kedermawanan ini kepada para donatur yang ada di keluarga besar tercinta Masjid Al-Aqsa, ini bukan nakut-nakutin. Ya, di Quran surat ke-63 juz ke-28 ayat 9, 10, 11. Ya, yang di handphone ada aplikasi Qur'annya, silakan dibuka untuk meyakinkan. Ya, ini buat kita semua sebelum kita meninggal dunia. Apa bahasa Quran mengingatkan kita semua? Seulang, surat ke-63 Al-Munafikun juz 28 ayat 9, 10, 11. Biar makin afdal dan berkah, saya bacain ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ayah bunda, percaya nggak sama Al-Quran? Percaya nama Al-Quran sama janji caleg? Ya, harus percaya nama Al-Quran. Karena kalau yang pilkada mah mohon maaf. Ya, yang begituan kita bela-belain mati-matian punten. Pilkada mah beda tipis sama pilkabe. Iya. Apa bedanya saat kalau pilkabe bunda lupa jadi. Pilkada banyak kan begitu jadi lupa. Makanya yang kemarin gak jadi, lihat tuh berita terhangat kemarin sore di Lombok. Ada caleg yang memang nggak ada suaranya, sementara udah nyumbang ke masjid beberapa puluh sak semen. Akhirnya karena nggak jadi, diambil lagi tuh semennya. Naudzubillah min dzalik.
Ya, berita kemarin sore tuh di TV One. Ayo Bunda. Nah, kalau Quran ini janjinya pasti. Ini masalah kedermawanan. Saya bacain dulu artinya tuh, udah dibaca, saya terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Semoga diri kita masuk kategori hambanya yang beriman. Hai Taufikur Rahman, wahai para bunda, wahai para ayahanda, janganlah kamu dilalaikan hanya dengan dua urusan, anak, harta. Harta, anak, anak, harta. Apa informasinya di masjid? Hei, besok kita Ramadan, 10 akhir Ramadan ada Qiyamul Lail. Bunda, otomatis kita tuh kurang tidur kita. Karena insya Allah kita Qiyamul Lail. Kalau yang males nih, berpikir hanya dua, anak, harta, harta, anak. Ngapain sih pakai begadang? Udah tidur aja, besok kamu kerja, ngantuk. Ada nggak yang berpikir begitu tuh? Ada, nggak heran. Kata Quran begitu. Terus apa lagi? Tadi Ustadz buka hadis masalah kedermawanan loh, yang dimana Nabi kedermawanannya lebih dahsyat daripada angin yang berhembus. Ayo kita udunan buat persiapan. Setiap yang namanya Qiyamul Lail, kita nanti ada sahur bersama. Terus memang mesti kita nyaman. Yuk setiap sore kita siapkan untuk iftar dan juga buka puasa bersamanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada nggak kira-kira ngapain sih pakai ikut-ikut nyumbang? Udah mendingan kumpulin di bank buat anak. Kira-kira ada nggak begitu tuh? Ada, makanya Quran nyebutin tuh. Siapa yang cuman otaknya harta, anak, anak, harta, harta, anak. Bukan nggak boleh. Singkat kata, ada yang begitu, akhirnya mohon maaf, berjamaah ke masjid ogah. Ngantuk. Ngapain sih subuh 4:30 dari jam 3 udah bangun, ngantuk, kemudian tidur, udah biar besok kerja nggak ngantuk, dapat uang buat anak. Ngapain sih pakai ada tetangga yang meninggal ngebantu takziah ngeluarin duit, udah mendingan kumpulin duit buat harta, kumpulin buat anak, anak, harta, harta, anak. Siapa yang begitu maintennya? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Lihat ayat ke-10-nya nih. Ini ayat perlu kita bacain karena sebelum kita mati. Kalau udah mati udah percuma, udah ketinggalan. Apa isinya? Oleh karenanya biar nggak rugi, wa anfiku, dan infakkanlah. Allah nggak minta semuanya, mimma, dari sebagian, rozaknakum, yang aku anugerahkan rizki sebelum kamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya ajal. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, tua DKM, wakilnya, anggotanya, imamnya, jamaahnya, ibu-ibunya, yang di atas, yang di bawah, penceramanya. Jangan lagi, udah ngancem udah. Saya nggak marah, ibu bapak emang bakalan mati. Makanya kita lagi ngaji nih hari ini. Sebelum mati nih ayat pas banget. Kenapa Bapak Ibu? Karena di Al-Quran ini begitu udah mati baru ngucap ketelatan. Ngucapnya apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Tolong apa ya Allah? Hidupin lagi saya ke Masjid Al-Aqsa ya Allah. Iya, minta, setiap jenazah minta pada Allah. Mau berapa lama kamu hidup lagi? Mau 2 bulan? Kelamaan ya Allah. Enggak 2 bulan. Mau 2 minggu? Masih kelamaan ya Allah 2 minggu. 2 jam? Kelamaan masih ya Allah 2 jam. Mau 20 menit? Masih kelamaan ya Allah 20 menit. Berapa lama? Qarib. Sebentar aja ya Allah. Sebentar berapa lama? Sedetik aja ya Allah, nggak apa-apa. Mau ngapain? Mau haji? Bukan. Mau umroh? Bukan. Mau puasa Ramadan? Bukan ya Allah. Bukan. Mau ngapain? Itikaf? Bukan ya Allah. Mau ngapain? Mau sedekah. Mau ngapain Bapak Ibu? Sedekah. Ini Quran yang ngomong Bapak Ibu. Di ayat ke-10-nya surat Al-Munafikun. Mau sedekah. Saya ditanya, Ustadz,
Kenapa kok dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10, jamaah kalau dihidupin lagi bukan pengen sholat, bukan pengen puasa, bukan pengen haji, bukan pengen umroh, bukan pengen i'tikaf, tapi pengen sedekah. Saya pinjam jawaban Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa alasannya? Karena kalau orang yang ahli sedekah, sekiranya umurnya panjang, pasti hartanya nggak pernah berkurang. Ya, lihat aja ahli-ahli sedekah. Mana ada hidup susah? Iya, Bu, Pak, ada nggak ibu nemuin nih di Jamaah Al-Aqsa? Ini misalkan Pak Haji ini, Bu Haji ini ahli sedekah. Ya Allah Ustaz, usahanya gulung tikar. Kenapa? Sama anak yatim baik banget. Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak bakalan ketemu yang begitu. Apa sebab setiap ketemu? Ya karena Nabi udah sumpah. Lewat hadis yang lain Nabi bersumpah apa? Mana kosomalu abdin min sodako. Tidak ada ceritanya harta jadi bangkrut, jadi berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Nah makanya yang ahli sedekah kalau umurnya panjang, pasti hartanya, urusannya pasti makin penuh barokah. Ternyata yang ahli sedekah meninggal dunia. Kenapa saya pengen minta sedekah? Maka yang kedua katanya, orang yang ahli sedekah di saat wafat meninggal dunia dipastikan wafatnya husnul khotimah. Yang ketiga, kenapa minta pengen sedekah bukan pengen haji umroh? Karena di saat orangnya ahli sedekah pindah dari alam dunia ke alam barzah, tempatnya wajib raudhah min riyadil jannah. Udah tiga tuh. Dan yang ahli sedekah kalau dia meninggal dunia besok dibangkitkan di yaumil kiamah, berhak mendapatkannya syafaatul uzma dari kanjeng Nabi tercinta. Dan yang kelima, orang yang ahli sedekah begitu besok dibangkitkan, ingat 8 pintu surga. Ini kalau masih ada almarhum Kiai Arifin Ilham sangat digaungkan sekali nih. Dari 8 pintu surga, 1 pintu paling besar khusus buat yang ahli sedekah. Nah, ayah bunda, itu secara dalil Qur'annya. Jelas apa enggak nih? Paham apa enggak? Biar makin segar, saya ingin ngajak berpikir logika, pakai akal. Boleh kan? Boleh kan? Kita tebak-tebakan boleh kan? Tolong ayah bunda yang cerdas-cerdas bantuin jawab. Ya, nemplok di genteng ada merpati 5 ekor. Berapa ekor? Ayah bunda tinggal jawab aja. Ada berapa ekor? Dari 5 ekor ketembak 3 ekor. Ketembak berapa ekor? 3. Oke, semuanya berapa tadi? 5. Ketembak berapa? 3. Pertanyaan saya, berapakah sisanya? Sisanya 3. Udah jangan berdebat, udah sore. Ya. Waktu saya tinggal antara 12 menitan lagi untuk bicaranya. Dipahami nih? Udah jangan berdebat, perhatiin baik-baik udah ini. Nah, perhatiin. Semuanya berapa tadi? Ketembak berapa? 3. Yang ketembak 3 kan? 3. Jatuh kan? 3. Mati kan? 3. Ada bangkainya kan? 3. Geletak di bawah berapa? 3. Enggak kemana-mana kan? 3. Udah kan ada mati netep di situ kan? 3. Ada berapa tadi? 3. Yang 2 ketembak apa enggak? 3. Yang 2 karena enggak ketembak dia kemana? Terbang kan? Yang 2 karena terbang di situ masih ada apa hilang? Hilang, ada terbang, hilang. Mohon maaf, yang nggak ketembak berapa? 2. Terbang kan? Di situ kira-kira masih ada apa hilang? Berapa sisanya? Itu. Udah nyambung belum nih? 5. Ketembak 3. Jatuh 3. Udah mati. Ada nggak bangkainya? Jadi ada berapa geletak itu? 3. Lah yang 2 ketembak nggak? Karena nggak ketembak dia kemana? Kabur. Yang 2 kabur di situ masih ada apa hilang? Lah saya nanya sisa jadi berapa? 3. Udah nyambung udah? Umi nyambung ya? Nah. Beneran ya bunda? Saya nih dalil begini dari masih sanawiyah saya pakai banget sampai gini hari. Iya, walaupun jujur di pondok pesantren kami
memang lagi sedang pembangunan. Tapi jujur, ini pakai dalil gini, siapa saja yang besti, yang jamaah nyerahin proposal, insya Allah saya secara pribadi nggak pernah saya tolak. Kenapa? Tadi merpati 5 ekor dalilnya. Iya, oke, begini, saya buktikan. Nggak percaya, dia buktikan nih. Duitnya, kayak duit sekarang dah, kayak duit. Iya. Duitnya 100.000. Yang di atas kendaraan ya, 100.000. Ada 20 lembar. Berapa lembar? Nah, duit 100.000, angka depan 1, nolnya 5, gambar RI pertama warna merah. Tahu kan? Berapa tuh nominalnya? 100. Kalau ada 20 lembar jadi berapa? 2 juta. Urusan duit mah cepet ibu-ibu. Tadi ngejelasin merpati 5 ekor sampai berapa kali ngulang saya. Oke, duit 2 juta ya. Kepake buat acara tablik akbar hari ini. Ada donatur yang nyumbang nih. Berapa lembar? 10 lembar. Contoh 10 lembar nyumbang tuh. Nyumbang buat pengajian. Besok nyumbang lagi. Misalkan mau ada santunan, nyumbang lagi. Nyumbang lagi. Intinya buat kebaikan dah. Dermawan. Nyumbang 10 lembar. Terus nyumbang lagi. Sekiranya ntar ada yang mau ikutan andil. Ada kotak yang lewat misalkan. Buat siapa Ustaz? Misalkan nih kalau mau ya. Memang tadi saya ceritakan. Oh buat pesantren. Jelas. Misalkan berapa lembar? 8 lembar. Bunda, duitnya 20 lembar. Ayah bunda, duitnya berapa lembar? 20. Nyumbang buat acara tabligh akbar berapa lembar? 20. Nyumbang buat pesantren berapa lembar? 8. Oke, duitnya berasal semua berapa lembar? 20. Nyumbang acara tabligh akbar? 20. Nyumbang acara pesantren? 8. Sisa? 18 sayang. Jangan bilang 2. Jangan bilang 2 sekarang. Sisanya bukan 2. Kan merpati 5 ekor. Ketembak berapa tadi? 3. Tadi sisa berapa? Jangan bilang 2, tadi sisanya 3. Yang 2 udah hilang. Berapa sisa bangkai di depan tuh? Oke, gini biar makin yakin. Nyumbang acara tabligh akbar 10 lembar. Manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat ayah bunda, jujur jawab. Pahala apa dosa? Berarti kalau pahala itu akan langgeng abadi apa hilang? Langgeng itu. 10 lembar udah abadi, gak akan hilang. Nyumbang lagi untuk pesantren. Ternyata tuh ntar yang nyumbang, ya kalau boleh saya berani sumpah, masya Allah itu duitnya dibawa, dipakai buat beli semen, buat beli pasir, buat beli besi. Doakan Ponpes Data yang Al-Fakir diamanati di Kabupaten Bogor, Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tenjolaya, walaupun baru berumur seumur jagung lah karena baru 3 tahun, dan insya Allah bulan Mei besok persiapannya akan wisuda, hafal insya Allah 30 juz kalau sudah selesai ya, insya Allah ada 30 santri akan kita wisuda. Nah ternyata ya bunda ikut tadi tuh nyumbang yang 8 lembar. Kira-kira nyumbang begitu di atas tanah wakaf, manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan langgeng apa hilang? Yang nyumbangnya meninggal dunia. Yang nemenin jenazah ke alam barza yang 18 apa 2? Tadi kenapa bilang sisanya 2? Halo. Merpati berapa ekor tadi? 5. Ketembak berapa? 3. Sisa jadi 3. Yang bilang 2 saya capek ngejelasin dia udah. Ya. Ayah bunda, yang kita makan pasti jadi kotoran. Yang kita simpan, kita mati pasti jadi warisan. Yang langgeng abadi sepanjang zaman yang sudah kita infakkan. Halo, Pak, besok hari Jumat kita hadir Jumatan di sini. Kotak amal lewat, itu kalau ilmu itu kita pakai keluar pasti dari dompet itu. Kotak amal lewat, kita ingat merpati 5 ekor. Ketembak berapa ekor tadi? Jadi sisanya, ntar suami nanya, tadi sore ngaji apa mah? Kedermawanan, merpati 5 ekor. Jelas apa enggak kalau begini nih? Ya Allah ya Rabbi, itulah yang punya kita. Meninggal dunia ditabah di deposito jadi warisan ya bunda. Itu yang benar-benar punya kita. Nah kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di suasana Ramadan, lebih dahsyat daripada hembusan angin yang berhembus. Ayah bunda rahimakumullah,
Ya. Nah, kesederhanaan. Halo? Halo? Ya, masih punya waktu antara 5 menitan lagi. Ya, setelah 5 menit sekiranya ada yang mau ditanyakan, kita buka termin antara 15 menitan yang sekiranya ada mau ditanyakan. Ayah bunda, kesederhanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya mau cerita ayah bunda, ya di Madinah. Ya Allah, saya cerita Madinah. Mudah-mudahan yang hadir sore hari ini, karena kita hadir di bulan Syaban, bulannya Rasulullah. Wabil khusus yang belum pernah, izinkan biar bisa sampai ke makam Nabi kita tercinta. Bisa ziarah langsung ke makam Nabi kita tercinta. Bisa i'tikaf di raudhah tempat yang mulia. Bisa ibadah sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Ya Allah, yang aminnya kencengan kasih duluan ya Allah. Yang malas-malasan nyampe bandara aja deh. Iya, didoain yang baik bunda. Nah ayah bunda, apa kata Rasulullah hadisnya? Ma baina baiti wa mimbari hada raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan tempat sholatku, imam begini, itu adalah yang dipanggil kata Nabi taman daripada taman-taman surganya Allah. Ayah bunda, rumah Nabi kesederhanaannya itu yang sekarang jadi makomnya. Jadi kalau kita keluar dari raudhah, ayah nih, Pak Ayahanda, ke kiri sedikit tuh, kita baca salawat. Ustaz saya nggak ada mensalawat, yarin. Ya, yang jelas yang salawatan nama Nabi, seluruh penjuru dunia pada salawat sama Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bunda, ini saya contohkan air di botol, udah penuh apa enggak nih? Penuh kan? Nah ayat tentang salawat itu diturunkan di bulan Syaban, bulan ini. Surat apa? Al-Ahzab ayat 56. Surat apa? Ayat berapa? Itu kalau udah di makam Nabi yang kedengaran salawat itu. Ya Nabi, ya Habiballah, ya Sofatullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jujur, ya Nabi nggak butuh salawat kita. Apa sebab? Karena di Quran surat Al-Ahzab ayat 56, ayah bunda, itu yang bersalawat bukan hanya manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Enggak apa-apa, Ustaz. Saya mau nyontohkan ya kepada jamaah. Ya. Nah, bunda, ini udah penuh kan? Penuh kan? Kira-kira kalau ditambahin lagi, airnya ngantong ke dalam apa limpas? Luber kan? Luber kan? Nih, tolong nih, yang namanya selawat. Saya, bunda, bukan mau minum, bukan mau nyontohin, tenang aja. Saya kalau minum saya duduk dulu. Ya, nih, mohon maaf, kesederhanaan Nabi, rumah Nabi dulu tuh rumah Nabi itu yang jadi makomnya. Ya, masih gedean ini kemana-mana. Berarti Nabi sederhana apa enggak? Dan kemuliaan Nabi, ini bicara di bulan Syaban, bulannya Rasulullah. Dan surat Al-Ahzab ayat 56 diturunkan di bulan Syaban. Nabi enggak butuh selawat jamaah Al-Aqsa. Tapi yang butuh kita. Kenapa? Karena perumpamannya begini, ini udah penuh. Ditambahin lagi ke dalam, kira-kira luber apa enggak? Kalau luber berarti enggak ngantong kan, keluar lagi kan? Nabi itu ibarat selawatnya, enggak butuh selawat kita, emang udah penuh Nabi. Karena yang selawat bukan manusia, sungguh Allah dan para malaikatnya. Nah, lantas selawat kita bagaimana saat selawat kita? Nah, ayah bunda, di saat diisiin, ini yang sudah keisi penuh, ya, penuh kan, luber kan? Maka ibaratnya di saat luber dia akan balik lagi keluar. Baliknya kemana? Baliknya ke yang ngisiin. Siapa yang ngisiin? Yang ngisiin jamaah Al-Aqsa nggak pernah berhenti. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Maka dikembalikan kepadanya. Dan kata Quran juga, bukan kata saya, di surah Al-Anfal ayat 33, di saat kita memperbanyak salawat, apalagi di bulan Syaban begini, wa ma kanallahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah nggak bakalan nurunin bencana pada kampung kamu.
bencana di rumah tangga, punten, pengen gak urusan lancar? Pengen gak punya utang bisa kebayar? Pengen gak punya anak soleh-soleha? Pengen gak besok wafat husnul khotimah? Pengen semuanya itu. Tolong dalam setiap hidup kita jangan pernah berhenti menghadirkan anta Muhammad Rasulullah dalam kehidupan kita dalam setiap harinya. Tolong kalau memang betul-betul cinta sama Rasulullah, jujur kita sebagai evaluasi aja. Ini sekarang sudah jam 5, dari melek mata tadi sebelum subuh sampai sekarang jam 5 sore udah berapa ribu menyebut nama Nabi Muhammadnya? Dapat 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, gope 300. Nah, wajar kalau nggak nyampi ke makam Nabi. Iya, di lisan ngucap saya cinta, nyebut namanya udah jam 5, 300 belum nyampe. Itu kalau Nabi bisa pantun, payah. Kenapa? Naik kereta pakai kacamata, ada dusta di antara kita. Ya Allah, Quran yang berjanji ayah bunda, surat Al-Anfal ayat 33, siapa yang menyebutkan nama Nabi Muhammad, menghadirkan, ya Allah setiap harinya, jauh yang namanya urusan gak lancar. Gak mungkin anak gak soleh-soleha di saat kita menghadirkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya mantun dulu? Jalan-jalan ke kampung keramat, banyak mobil yang pada lewat. Hidup kita mau selamat, jangan pernah bosan buat bersolawat. Naik pesawat ngajak besan, naik pesawat ngajak besan, itu besan orang Jampang. Yang gemar berselawat jangan pernah bosan, karena segala urusan pasti Allah buat gampang. Yuk silakan diamalkan. Gak berasa udah pas jam 5 teng. Ya, saya serahkan lagi kepada Pak Fauzi sebagai pengatur acara, karena tadi sebagai komitmen di awal kita akan ada tanya jawab untuk ukuran 15 menit ke depan. Kepada Pak Fauzi pengatur acara kita dengan segala hormat saya persilahkan. Jadi nanya malam nisfu Sa'ban. Tadi dibaca hadisnya jelas nggak di awal? Nggak apa-apa ya, Ibu dengarkan lagi saya bacakan hadisnya. Jadi ayah bunda, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah di halaman ke-525, di jilid yang ketiga, di urutan hadis ke-1390, di mana lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Nabi kita Muhammad SAW memberikan informasi, innallaha, sungguh Allah Ta'ala, layat toli'u, memantau, mengontrol, memperhatikan, mengawasi, fi lailatin nisfi min Sa'ban, pada malam nisfu Sa'ban. Ibu yang kerudung putih bertanya, tolong didengar. Pada malam nisfu Sa'ban, pada malam nisfu Sa'ban, yang ibu nanya nih, maka fayaghfiru, maka Allah mengampuni li jami'i khalqihi, semua dosa-dosa hambanya. Semua yang diminta Allah ijabah, semua yang minta ampun Allah ampuni. Illa, kecuali beberapa kelompok tadi? 1, limusyrikin, orang yang tetap menyekutukan Allah. 2, au musyahinin, juga orang yang sama keluarganya sampai malam ini masih dengki, masih benci, masih bertengkaran aja. Nah, jadi tolong, tahun depan belum tentu kita ketemu dengan malam nisfu Sa'ban. Tapi untuk 1445 Hijriah kira-kira jatuhnya malam kapan? Halo, malam kapan? Malam ini. Ya, malam ini. Jadi tolong jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Al-Imam Syafi'i. Imam siapa? Imam siapa? Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Mutalibi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit
bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ada yang bisa ngulangin? Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jadi masih bukan orang lainnya Rasulullah, yang lahir tahun 150 Hijriah, yang wafat tahun 204 Hijriah. Yang di hadapan Bapak Ibu saya sampaikan, Ustadz, manhaj fikihnya kemana? Saya terang-terangan, manhaj fikih saya bermanhaj kepada Salafi, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena dikatakan manhaj Salafi yang mereka hidup di masa sebelum akhir 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Siapa berarti? 4 imam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi lahir 80 Hijriah, Maliki lahir tahun 93 Hijriah, Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, Hambali lahir tahun 164 Hijriah. Lihat, masih di bawah sebelum 300 tahun. Mereka semua yang merujuk kepada 4 imam ini berarti manhaj Salafi. Jelas saya ngomong nih? Jelas gak? Ya, kita pindah ke Turki. Jangan heran begitu kita berjamaah, begitu imam waladhdallin, kalau dia langsung ucap apa? Di sana diam. Kalau kita ucap amin, sendirian kita malu. Kenapa? Karena di Turki rata-rata manhajnya kepada Hanafi. Kita pindah ke Mekah, Madinah, rata-rata manhajnya Hambali, murid Imam Syafi'i. Ya, kita pindah ke Indonesia, madhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i, bunda yang kerudung putih, tolong yang nanya nih, karena bunda nanya, ya, 5 macam kata beliau malam yang doa seorang hamba berdoa pasti Allah ijabah. 1, malam pertama bulan Rajab. 2, malam Jumat. 3, malam Hari Raya Idul Fitri. 4, malam Hari Raya Idul Adha. 5, malam nisfu Sya'ban. Berarti kapan? Ntar malam. Nah, tolong, makanya saya bilang, kalau yang nggak demen yasinan, silakan baca yang lain. Intinya nih malam dari ba'da maghrib sampai subuh, waktu mustajabah. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Jelas apa enggak? Nah, para ulama kadang-kadang mengumpulkan daripada enggak sama sekali, habis maghrib kumpul. Apa sebab? Karena juga antara maghrib dan isya waktu mustajab apa enggak itu? Nah, dibacalah jantungnya Al-Quran. Apa jantung Al-Quran? Surat Yasin. Ustadz, itu dari Nabi? Bukan. Itu hanya apa? Inisiatif para ulama. Karena yang umum rata-rata baca surat apa? Yasin. Jarang-jarang kumpul. Ayo kita kumpul, kita baca Al-Kahfi bareng-bareng. Jarang. Kenapa? Udah panjang 110 ayat, belum tentu kaprah. Paham apa enggak? Nah, jadi tolong jangan sampai kita kebawa terprovokasi yang sifatnya menghina sana, menghina sini. Sayang, ini waktu yang belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Jelas ya Ibu kerudung putih yang bertanya nih? Ya, tadi itu di awal sudah dibacakan hadisnya, tapi karena Ibu nanya, insya Allah saya bacakan lagi barusan. Baik. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumba. Sholat lewat ayo tegakkan yang agama paling utama. Cakep. Pertanyaannya gini, silakan Enda. Tadi kan disampaikan kalau kita sedekah itu tidak ada yang istilah pasti kan? Iya. Quran tadi itu 63 ayat 89. Ya. Kapan suatu waktu nanti kira-kira udah kita mau sedekah udah nggak bisa lagi, uangnya ada, hartanya ada, tapi yang disusahkan, kira-kira berapa? Ya, ya insya Allah mungkin kita nggak ngalamin ya, walaupun dijelaskan dalam hadis. Kapan itu Ustaz? Ya, itu terjadi kalau kita buka hadisnya. An Huzaifah bin Asid Al-Ghifari qala ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadakkarun. Faqala ma tadakkarun qalu nadhkuru sa'ah. Kata Huzaifah Al-Ghifari berkata, kami lagi ngeriung dengan para sahabat. Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujuk-ujuk muncul Kanjeng Rasul. Kemudian Nabi tanya kepada kita lagi pada kumpul, qala ma tadakkarun. Inti lagi pada ngobrolin apa? Kamu suan. Qalu, mereka jawab,
nazkurus sa'ah. Kami lagi cerita hari kiamat ya Rasulullah. Kata para sahabat yang kumpul tuh. Apa kata Nabi? Innaha lan takuma hatta tarona goblaha asro ayatin. Kata Nabi, kiamat itu nggak bakalan terjadi sebelum 10 tanda-tanda besarnya terjadi. Nah yang tadi Pak Anton tanyakan, ini dah kondisi yang ini nih. Yang di saat nanti mau sedekah udah nggak ada yang nerima. Kalau sekarang masih banyak yang nerima, betul Pak Nggak Bunda? Iya. Kapan tuh? Nih kalau sudah terjadi begini, ya berarti tanda kiamat kubronya udah apa namanya? Nabi menyebutnya ini lan takuma, nggak bakalan terjadi. Ya, hatta tarona goblaha asro ayatin, sebelum namu menemukan 10 tanda-tanda besarnya. Nabi sebut apa tuh? Fazakarad dukhon. Adanya kabut asap yang tebal. Waktu beberapa tahun yang lalu kita terlalu dini menyimpulkan tuh di saat lagi terjadi di Pekanbaru. Wah, ini udah kiamat ini. Ya, padahal bukan. Fazakarad dukhon wad dajjal. Nanti di saat datangnya dajjal. Wadabah, binatang yang melata. Watulu'as syamsi min magribiha, di saat matahari terbitnya bukan dari timur ntar, dari barat. Kemudian apa lagi? Wa nuzula Isa bin Maryam, turunnya Isa putra Maryam. Yang keenam, wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang ketujuh, wa salasata khusupin, terjadi 3 gempa. Bil masyriqi, di ufuk timur, bil maghribi, di ufuk barat, di jaziratul arabi, di jazirah Arab. Wa akhiru dalika, dan terakhir apa? Wa akhiru dalika narun takhruju minal Yaman, keluar api dari negeri Yaman. Wa tatrudun nasa, menggiring manusia ila masyarihim, kepada padang masyar. Jadi Pak Anton, saya rasa insya Allah semasa kita hidup belum nemuin yang begitu. Tapi nanti akan terjadi begitu. Ya, di saat nanti orang pada ahli sedekah, tapi yang nerima udah nggak ada. Kapan tuh? Nih hadisnya yang tadi saya bacakan, di saat terjadi tanda-tanda 10 kiamat kubro itu. Kalau sekarang kira-kira masih banyak nggak yang nerima? Masya Allah, berarti peluang untuk kita mempersiapkan diri selamat daripada kiamat sugro, bukan kiamat kubro dulu, kiamat sugro masih banyak kesempatannya. Begitu Pak Anton. Ya, jelas ya? Alhamdulillah. Ayah bunda rahimakumullah. Mari kita baca Quran. Kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau hari ini Allah pertemukan kita dengan malam nisfu Sya'ban, semoga Allah sampaikan umur kita, sehat jasmani rohani kita, tetap iman Islam kita, murah rezeki kita, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, barokahkan kami dalam mengisi hari-hari di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadana, sampaikan umur kami, sehatkan jasmani rohani kami, tetapkan iman Islam kami, bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Allahumma ahyina ma kanatil hayatu khairan lana. Hidupkan diri ini ya Allah, selama Engkau izinkan kami masih bisa hidup, hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Wafatkan diri ini ya Allah, apabila telah tiba waktunya untuk wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.